Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Secret Life of Single Mom 2014. Film ini mengisahkan tentang seorang mama muda yang memilih menjadi seorang janda. Dengan alasan agar ia bisa melakukan skidi papap dengan siapa saja dan bisa mencicipi sosis kekar. Penasaran dengan bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa siapkan kopi, nyalakan udut, jauhi sabun, kita langsung ke TKP. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Delin yang mendapat telepon dari suaminya. Saat itu suaminya memberitahu bahwa ia akan sibuk beberapa hari ke depan, dikarenakan ada tugas pekerjaan di luar kota. Suaminya ini bernama Robert, dan ia memang jarang di rumah karena ia sangat super sibuk, sampai-sampai Delin ini jarang sekali dibelai. Delin meminta suaminya untuk ada di rumah saat Halloween, karena itu adalah waktu dan momen yang pas untuk mereka berkumpul dan bermain bersama anak-anak. Dari sinilah sumber kerenggangan keluarga mereka, karena sang suami yang jarang ada waktu untuk keluarga. Saat malam harinya, saat Delin sedang tertidur, ada seorang wanita yang menelponnya dan wanita itu mengatakan, apakah Robert sedang berada di rumah. Delin pun menanyakan siapa wanita itu. Ia mengaku bahwa ia adalah seorang penjaga bar yang dimana ia adalah selingkuhan dari Robert. Mengetahui hal itu, Delin pun langsung menelpon Robert dan marah-marah, karena selingkuhannya baru saja menelponnya. Robert pun terus berusaha membela dirinya. Sampai keesokan harinya Robert pulang ke rumah dan mereka bertengkar di dalam mobil karena tak ingin didengar oleh anak-anaknya. Setelah pertengkaran itu, akhirnya Delin memaafkan Robert. Sebagai kata maaf untuk melupakan kejadian itu, mereka pun melakukan adu gesek. Keesokan harinya, di rumah Delin mengeluh sakit pinggang yang tak lain disebabkan oleh adu gesek yang sangat luar biasa bersama suaminya. Ia pun pergi ke dokter yang bernama Graham untuk memeriksa rasa sakitnya itu. Setelah pemeriksaan, dokter itu mengatakan bahwa saraf Delin hanya terjepit. Dengan santainya dokter itu mengatakan bahwa saraf kejepit itu dikarenakan posisi yang salah saat ia skidi papap bersama suaminya. Sebelum pulang, Delin pun diberi obat. Setelah 1 minggu diharap kembali untuk kontrol. Namun belum genap 1 minggu, Delin kembali menemui Graham. Ia tiba-tiba menangis dan curhat masalah rumah tangganya kepada Graham. Merasa kasihan melihat Delin, Graham pun mencoba untuk menenangkannya, dan disitulah Delin merasa nyaman. Tanpa pikir panjang, keduanya pun melakukan skandal beradu gesek bersama. Kini terlihat hari-hari Delin yang begitu ceria. Ia menceritakan sosok Graham kepada temannya di sebuah kafe. Mendengar hal itu, temannya langsung menasehati Delin, yang namanya perselingkuhan pasti akan berakhir tidak baik apalagi sampai bercerai. Halloween pun tiba. Saat itu Robert pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Bukannya kehangatan keluarga yang didapat, melainkan Robert sangat dikagetkan dikarenakan Delin meminta cerai. I want a divorce. You want a divorce from me? I've thought a lot about it. Robert yang sudah tidak respek lagi pun langsung pergi dari kamar. Setelah itu, Delin memberitahu kepada anak-anaknya bahwa kedua orang tua mereka akan segera berpisah. Anak laki-lakinya pun langsung marah kepada Delin dan menganggapnya jahat kepada ayah. No, I don't want it. I hate you. Tyler, please. Tetapi si anak perempuan memilih mendukung ibunya. Kini Delin pun sudah menjanda. Untuk menyenangkan anak-anaknya, ia membawa anaknya ke sebuah mall dan pergi ke wahana bermain. Di sana ia bertemu temannya yang bernama Lily. Tanpa adanya beban, Delin terlihat bahagia. Ia mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan pengganti Robert. Lily yang mendengar hal itu, ia memberitahu Delin bahwa Graham sudah mempunyai istri dan juga anak. Ditambah baru-baru ini Graham punya pacar lain yang sedang mengandung anaknya. Dan pacarnya Graham adalah teman dekat Lily. Itu sebabnya kenapa Lily bisa tahu tentang Graham. Delin merasa sangat terpukul karena sudah salah memilih dan mengambil keputusan sampai-sampai ia meminta cerai kepada suaminya. Ia pun meminta penjelasan yang sebenarnya kepada Graham. Graham pun menjawab bahwa cerita itu memang benar. Ia sudah memiliki keluarga dan mempunyai wanita simpanan. Delin pun marah besar karena Graham sudah berbohong kepada dirinya, padahal ia sudah mengorbankan rumah tangganya demi Graham. Ia pun langsung pergi meninggalkan lelaki bandot itu. Setelah kejadian itu, Delin memilih untuk menghabiskan waktu dengan cara shopping bersama teman-temannya. Ia juga curhat tentang kejadian yang dialaminya. Temannya pun menyarankan Delin untuk mencoba aplikasi micet, karena apapun masalahnya micet adalah solusinya, ucap sang teman.
Temannya juga memberitahu bahwa ia sudah menemukan lelaki yang tepat karena aplikasi itu. Malam harinya pun, Delin mencoba menggunakan aplikasi michat. Tidak lama setelah mendaftar di aplikasi itu, Delin sudah mendapatkan beberapa pria yang sesuai dengan kriterianya dan mengajaknya untuk berkencan. Delin yang sangat berantusias, langsung berdandan dengan cantik nan aduhai, ia pergi ke sebuah kafe untuk menemui teman kencan online-nya. Tapi sayangnya setelah lama menunggu ternyata pria itu tidak datang sama sekali, dan bahkan kontaknya diblokir oleh pria online itu. Kesal, marah dan kecewa yang ia rasakan saat ini, sampai-sampai ia pergi ke rumah Graham untuk melampiaskannya. Delin kini marah brutal di depan rumah Graham, karena Graham kini ia telah menjadi seorang janda pirang. Saat kembali ke rumah, Delin kembali membuka aplikasi michat. Seorang pria bernama Dodi mengontak Delin dan menganggap Delin adalah wanita yang cocok untuknya. Mereka saling chattingan dan Delin curhat kepada Dodi soal rumah tangganya. Dodi sangat ramah kepadanya dan mengatakan bahwa ia akan mengajari Delin mencari pria baik. Delin pun kini terbuai oleh kata-kata manis Dodi. Mereka berencana bertemu saat itu. Dan film pun selesai. Dengan bertujuan memancing otong kekarnya agar bangun dari tidurnya. Dodi pun meminta Delin agar tidak menggunakan pelindung semangka dan pembungkus apem embem selama mereka bertemu. Tapi sayangnya setelah lama bersama, mereka tak kunjung adu gesek, dikarenakan Dodi sangat sibuk dengan pekerjaannya. Delin yang sudah sangat sangek pun mengeluh, karena ia tak juga digasak. Dodi menegaskan, di hubungan ini semua berjalan sesuai perintahnya. Dan pada akhirnya, karena Delin terus merengek minta diewek, ia pun kini disantap lahapski dipapap oleh Dodi. Delin sangat bahagia lahir batin berkat adu gesek yang sering ia lakukan. Apalagi saat ia mengenal Dodi, kini ia dapat menjadi ibu yang tangguh untuk anak-anaknya. Hari pun sudah memasuki Natal, Delin kini harus pulang untuk merayakan bersama anak-anaknya. Robert juga ada di rumah, mantan suaminya itu mengajak Delin mengobrol serius. Robert ingin mereka balikan dan membangun hubungan dari awal lagi. Tapi Delin menolak itu, kini ia sangat bulat dengan keputusannya, ia akan menjadi janda pirang, dan single mom. Bahkan tidak akan menjadi istri siapapun, karena ia bisa bebas merasakan dan mencicipi berbagai jenis sosis kekar di luar sana. Delin pun menjadi semakin liar, ia terus berkenala dan mencari otong kekar, dan memberi apep embemnya kepada pria-pria yang ia temui. Dan film pun selesai. Bagaimana dengan keseruan film ini? Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe, dan nyalakan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan keseruan film selanjutnya.